Dunia saya mulai runtuh dari sebuah kelas. Guru Marty menyadari para siswa melamun karena sirene pemadam kebakaran dan polisi di luar. Anak-anak bercerita bahwa terjadi gempa bumi lagi di California, dan sebagian besar daratan telah tenggelam ke laut dalam. Marty mencoba daring untuk melihat berita, tetapi internet sudah mati. Saat rapat orang tua, semua orang gelisah, memegang erat ponsel mereka, karena jaringan masih belum tersedia. Meskipun Marty memiliki semua dokumen siswa dalam bentuk fisik, itu seolah-olah belum cukup. Kehilangan koneksi, semua orang merasa seperti hari kiamat sudah dekat. Saat pulang kerja, Marty terjebak dalam kemacetan, karena lampu lalu lintas juga sudah berhenti berfungsi. Dalam perjalanan, dia melihat sebuah papan nama. Itu nama saya. Terima kasih Chuck, untuk 39 tahun yang luar biasa. Berita dari seluruh dunia diselimuti kesedihan. Samudra perlahan-lahan menelan kota-kota pesisir. Letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan tsunami terjadi berturut-turut. Di Tiongkok, warga sudah mulai memberontak. Sementara itu, Felicia, mantan istri Marty, juga merasakan hal itu di rumah sakit. Orang-orang terus menghilang. Menyaksikan rekan kerja pergi satu persatu membuat semangatnya hampir runtuh. Dia mencari sudut untuk beristirahat, tetapi radio justru memutar berita buruk dan pesan. Terima kasih Chuck, untuk 39 tahun yang luar biasa. Ketika seorang rekan kerja bertanya kepada Felicia mana yang lebih mudah, menikah atau bercerai, dia menjawab menikah, karena hanya butuh 1 jam, sedangkan bercerai bisa memakan waktu berbulan-bulan. Malam itu, Felicia menelpon Marty, mengakui bahwa dia telah memikirkannya sepanjang hari. Dia bertanya-tanya apakah pasangan yang bercerai kembali bersama, karena orang-orang selalu mencari keakraban di masa sulit ini. Marty juga berbagi bahwa tidak banyak siswa yang tersisa di kelasnya. Dia mulai berfilosofi tentang alam semesta, dan posisi umat manusia. Kemudian Felicia menyebutkan papan iklan Chuck yang dia lihat. Marty juga mengakui telah melihatnya. Mereka bertanya-tanya siapa yang memasang iklan di tengah hari kiamat. Setelah panggilan, Marty mencoba menonton TV, tetapi sinyalnya juga menghilang seperti internet. Beberapa detik kemudian, wajah Chuck muncul, dan sebuah suara berterima kasih kepadanya atas 39 tahun yang luar biasa, lalu sinyalnya putus lagi. Keesokan paginya, Marty memperhatikan tetangganya tidak menggunakan mobil. Pria itu menjelaskan bahwa ia harus berjalan hampir 5 km untuk pergi bekerja dan kembali. Karena sebuah lubang raksasa telah muncul di jalan, membelah kota dan menelan banyak mobil. Kemudian mereka membicarakan berita terbaru. California hanya tersisa 10% daratan, Midwest tenggelam dalam lautan api, dan Florida dilanda banjir. Eropa juga dalam situasi serupa, dan kelaparan melanda Asia. Wabah kematian hitam telah kembali, dan hanya tersisa beberapa lebah, mungkin di Amerika Selatan. Tepat pada saat itu, Marty melihat banyak tetangga pulang ke rumah, karena mereka tidak bisa pergi bekerja. Lubang raksasa telah menelan mobil dan tempat kerja mereka. Marty berbicara dengan seorang teman Felicia yang dulu bekerja di bank, dan bertanya tentang papan iklan Chuck. Tetapi, dia juga tidak tahu apa-apa. Orang berkeliaran dengan ekspresi sedih. Tetangga Marty menunjukkan bahwa mereka sedang melewati tahap-tahap kesedihan. Ketika semuanya dimulai, terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Setelah itu, serangkaian bunuh diri terjadi. Tapi sekarang semua orang telah menerima kenyataan dan hanya menunggu hari kiamat. Percakapan terganggu oleh sebuah pesawat yang menulis, "Terima kasih Chuck," di langit. Dalam perjalanan bekerja, Felicia memperhatikan bahwa semua dinding tertutup oleh lusinan grafiti yang didedikasikan untuk Chuck. Dia berjalan ke rumah sakit, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi staf atau pasien. Namun, semua monitor masih berfungsi, dengan detak jantung yang stabil. Tempat tidur rumah sakit kosong, tetapi semua monitor tampaknya terhubung dengan orang yang sama. Beberapa waktu kemudian, Marty kesal karena TV masih tidak ada sinyal, dan ketika dia mencoba menelpon Felicia, dia menemukan bahwa sambungan telepon juga tidak berfungsi lagi. Dia memutuskan untuk mencarinya, dan ketika melewati kota, dia melihat banyak mobil yang ditinggalkan, dan lebih banyak iklan tentang Chuck. Sam sedang beristirahat di bangku panjang, dan Marty bertanya, apakah dia tahu siapa Chuck? Tapi Sam tidak tahu. Sebenarnya, dia sudah bertanya kemana-mana tapi tidak ada yang punya jawaban. Karena, Sam juga pergi ke arah yang sama, dia dan Marty berjalan bersama, untuk sementara waktu. Mereka mengobrol dan berfilosofi saat membahas berapa banyak waktu yang sebenarnya dimiliki seseorang dalam hidup. Akhirnya, radang sendi Sam memaksanya untuk beristirahat, jadi dia berhenti di bangku panjang untuk menikmati matahari terbenam, dan Marty melanjutkan perjalanan sendirian. Malam harinya, Marty tiba di lingkungan Felicia. Dia bertemu Iris, yang mengenali nama Felicia, dan mengatakan bahwa dia selalu baik kepada anak-anak setempat, bahkan memberi mereka kue. Iris sedang bermain sepatu roda, karena dia ingin bersenang-senang sebelum semuanya berakhir. Tiba-tiba, seluruh area mengalami pemadaman listrik. Tepat pada saat itu, iklan-iklan Chuck yang bersinar muncul di jendela setiap rumah, membuat tempat itu tampak seperti kota hantu. Marty yang cemas mulai berlari dan akhirnya menemukan Felicia, pasangan itu bersatu kembali dalam pelukan. Dia bertanya tentang iklan itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana iklan itu muncul di rumahnya. Sementara itu, seorang Chuck berusia 39 tahun terbaring di tempat tidur. Terlihat sangat lemah dan sakit. Dia terhubung ke monitor jantung, menunjukkan detak yang sama yang telah diproyeksikan di rumah sakit.
Istrinya, Ginny, dan putranya, Brian, berada di sisinya, menangis karena mereka tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Kembali ke Marty dan Felicia, mereka pergi ke halaman belakang rumahnya, untuk melihat langit. Ketika listrik padam di seluruh dunia, kini bintang-bintang bersinar lebih terang dan lebih mudah dilihat. Mereka berpegangan tangan saat mengidentifikasi berbagai konstelasi, hanya untuk melihat satu bintang tiba-tiba menghilang. Kemudian, Mars juga menghilang. Satu persatu bintang mulai menghilang di langit. Pada saat yang sama, Ginny dan Brian mengucapkan selamat tinggal kepada Chuck dan berterima kasih kepadanya atas 39 tahun yang luar biasa. Marty mencoba mengatakan pada Felicia bahwa dia mencintainya, tetapi semuanya menjadi gelap saat dunia berakhir. 9 bulan sebelum dunia berakhir, Tyler bekerja di toko rekaman. Namun, dia sangat mencintai musik, sehingga dia suka menaruh drumnya di sudut jalan yang ramai, dan bermain untuk kerumunan. Kadang-kadang dia menerima tip dari kerumunan, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Janice sedang dalam perjalanan pulang dengan suasana hati yang buruk, karena pacarnya baru saja putus dengannya melalui pesan teks. Dia bekerja di toko buku, tetapi akhir-akhir ini, dia merasa hidupnya tidak kemana-mana, terutama karena dia pernah menjadi penari yang sangat berbakat saat kecil. Chuck juga berada di kota, untuk menghadiri konferensi bank. Dia adalah seorang akuntan sukses untuk bank penting, setia kepada Ginny sejak dia bertemu dengannya di sekolah menengah, dan bangga pada Brian karena menjadi siswa yang baik. Namun, dia juga tidak puas dengan hidupnya karena pekerjaannya sangat membosankan dan dia membenci akuntan lainnya. Ketika Tyler melihat Chuck terlihat sangat serius saat berjalan di jalan, dia mulai memainkan melodi yang hidup untuk meredakan suasana. Yang mengejutkannya, Chuck berhenti di depannya dan setelah ragu-ragu, dia mulai menari. Tak lama, kerumunan berkumpul di sekelilingnya, termasuk Janice, yang membutuhkan sesuatu yang bersemangat dalam hidupnya. Dia juga mulai menari, jadi Chuck menariknya ke tengah lingkaran, dan mereka mulai bergerak bersama mengikuti irama musik Tyler. Tak lama, Chuck merasa pusing, tetapi dia menyalahkan kacamatanya dan melepasnya sebelum melanjutkan menari. Kerumunan bertepuk tangan dan bersorak, sangat menikmati pertunjukan sehingga mereka menjatuhkan banyak tip ke topi Tyler. Setelah itu, ketiganya pergi ke kafe, dan Tyler membagi uang. Chuck tampak sedikit sakit, tetapi dia bersumpah bahwa dia baik-baik saja. Tyler ingin tahu, apa yang membuatnya berhenti untuk menari, dan Chuck mengatakan, dia tidak tahu sementara pikirannya tertuju pada band lamanya. Ketika tiba waktunya bagi Tyler untuk pergi, dia memeluk semua orang dan menyebut mereka para pengamen abadi. Setelah itu, Chuck dan Janice berjalan-jalan bersama. Janice berbagi detail tentang perpisahannya, dan Chuck meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah mereka berpisah, Chuck melihat sekeliling area, dan melihat Iris sedang bermain sepatu roda. Dia juga memperhatikan sudut jalan yang kosong, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya, mengapa dia berhenti untuk menari. Nantinya, ketika penyakitnya membuat tubuhnya sangat lemah hingga tidak bisa mengunyah atau berjalan, Chuck akan mengingat kembali tariannya dan menyimpulkan bahwa itulah alasan mengapa Tuhan menciptakan dunia. Ketika masih berusia 7 tahun, Chuck tinggal bersama kakek neneknya karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Lebih buruk lagi, ibunya sedang hamil saat kecelakaan itu terjadi. Untuk waktu yang lama, rumah itu tidak ada apa-apanya selain kesedihan. Albie menghadapi rasa sakitnya dengan minum alkohol, dan berfokus pada pekerjaan akuntansinya. Sarah kehilangan minat pada semua hobinya, dan sebagian besar waktu dia memesan makanan, dibawa pulang daripada memasak. Pada saat Chuck berusia 10 tahun, rumah itu sudah kembali ceria, meskipun Albie terus minum alkohol. Sarah kembali memasak dan mendengarkan musik, agar bisa menari. Dia sering mengajak Chuck menari bersamanya, yang menjelaskan mengapa dia mempelajari semua gerakan tari yang luar biasa itu. Mereka juga menonton banyak film bersama, terutama yang memiliki adegan menari. Rumah kakek nenek dengan cepat menjadi rumah Chuck yang sesungguhnya. Tetapi ada satu pengecualian. Dia tidak diizinkan masuk ke kubah di atap rumah. Albie dan Sarah mengatakan bahwa kubah itu dilarang karena lantainya tidak stabil dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Chuck mendekati pintu secara diam-diam, tetapi dia tidak bisa membuka kuncinya. Malam sebelum ulang tahun Chuck yang ke-11, Albie dan Chuck sedang menonton film dokumenter tentang Carl Sagan dan kalender kosmik. Karena Albie sangat mabuk, Chuck menyebutkan topik kubah. Albie mengatakan bahwa di atas sana, seseorang bisa melihat lebih dari yang sebenarnya mereka inginkan. Dan itulah mengapa itu terkunci. Dia menjelaskan bahwa rumah ini sangat tua, dan telah direnovasi berkali-kali, tetapi kubah itu sudah ada sejak awal. Selama tinggal di sana, Albie hanya mengunjungi kubah beberapa kali. Dia menyatakan bahwa di ruangan itu, dia telah melihat hantu orang-orang sebelum mereka meninggal. Albie mengatakan bahwa menunggu kematian selalu menjadi bagian tersulit. Ketika Sarah pulang, dia menyuruh Albie pergi membeli beberapa bahan makanan, agar udara segar bisa membantunya sadar. Setelah itu, dia menyuruh Chuck untuk tidak percaya cerita Albie, karena itu hanya omong kosong orang mabuk. Setelah itu, Chuck bertanya kepada seorang tetangga tentang orang mati yang disebutkan Albie, dan bagaimana dia terlibat dalam kehidupan mereka. Tampaknya hantu-hantu itu adalah perwujudan rasa bersalah Albie, karena tidak dapat membantu beberapa temannya. Di sekolah, pelajaran favorit Chuck adalah bahasa Inggris.
Guru itu terlalu manis untuk dianggap serius, dan anak-anak bersikap tidak sopan kepadanya. Suatu sore sepulang sekolah, Chuck bertanya kepadanya tentang sebuah puisi yang dia bacakan sebelumnya, yang berisi kalimat, "Aku luas, aku mengandung banyak hal tak terhitung." Dia menjelaskan bahwa seseorang terbentuk dari semua orang yang mereka kenal, semua yang telah mereka lihat, dan semua yang telah mereka alami. Setiap orang memiliki seluruh dunia dalam pikiran mereka, dan mereka dapat memilih apa yang akan mengisi dunia itu. Chuck menyadari bahwa jika seseorang meninggal, dunia itu juga akan menghilang. Ini mengonfirmasi bahwa bagian awal cerita adalah metafora untuk dunia dalam pikiran Chuck, yang berakhir ketika dia meninggal. Dalam perjalanan keluar, Chuck melihat Marty di kelas lain. Beberapa bulan kemudian, Sarah meninggal saat berbelanja bahan makanan. Setelah pemakaman, rumah itu kembali menjadi suram dan kecanduan alkohol Albie semakin parah. Chuck pergi ke toko kelontong, dan bertanya kepada kasir tentang detail apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa Sarah tiba-tiba pingsan, jadi tidak banyak yang bisa diceritakan. Suatu malam, Albie tertidur di meja, dan Chuck mencuri kuncinya untuk akhirnya membuka kubah. Ketika dia hendak masuk, Albie berteriak dan menarik Chuck keluar. Setelah itu, Albie pergi ke pintu untuk menutupnya, tetapi dia melihat sesuatu di dalamnya dan segera terdiam ketakutan. Dengan tangan gemetar, dia memaksakan diri untuk bergerak dan menutup pintu, sebelum menyadari Chuck sedang menangis. Dia menghibur cucunya, yang bertanya apa yang telah dia lihat. Namun, Albie mengatakan bahwa dia tidak boleh tahu, dan memeluknya sambil meminta maaf. Kemudian di sekolah, Chuck mengetahui bahwa ada klub dansa, dan memutuskan untuk bergabung untuk mengenang Sarah. Guru itu sangat senang melihat anak laki-laki lain, karena klub itu selalu didominasi perempuan, dan dia melatih mereka sesuai dengan genre musik yang berbeda setiap hari. Chuck dipasangkan dengan Kat, seorang gadis yang lebih tua, dan juga penari terbaik di kelas. Dia jatuh cinta padanya dan mencoba membuatnya terkesan dengan gerakan tari yang diajarkan Sarah kepadanya, yang akhirnya dia ajarkan kepada semua orang. Chad sudah punya pacar, tetapi dia tetap setuju untuk menari dengan Chuck di pesta dansa musim gugur sekolah mereka. Setelah guru memberinya sepatu baru, agar dia bisa lebih nyaman menari, Chuck berpikir itu mungkin bisa menjadi kariernya. Namun, Albie terus melatihnya dalam matematika agar dia bisa memiliki masa depan, karena seniman tidak menghasilkan uang. Albie juga menjelaskan bahwa matematika ada di setiap sudut alam semesta, bahkan dalam musik karena cara menghitung nada dan tempo. Semua catatan akuntansinya memiliki seluruh kehidupan orang-orang di dalamnya dalam bentuk angka. Matematika adalah seni yang tidak berbohong. Pada malam pesta dansa musim gugur, Chuck menolak menari dengan Kat dan beralasan kakinya sakit. Gurunya mendengar dan berkata bahwa jika dia tidak ingin menari lagi tidak apa-apa, tetapi setidaknya dia harus jujur kepada Kat. Chuck keluar dan memandang bintang-bintang sejenak untuk menenangkan diri dan menata pikirannya. Setelah itu, dia kembali ke pesta dan akhirnya mengajak Chad menari. Mereka menampilkan tarian mereka di tengah lantai dansa, dan semua orang berkumpul di sekitar mereka untuk bersorak. Tarian mereka sempurna, dan akhirnya, Kat mencium pipi Chuck, yang membuat pacarnya kesal. 6 bulan sebelum Chuck meninggal, dia menceritakan kepada Ginny kebenaran tentang bekas luka di tangannya. Setelah pesta, Chuck muda pergi ke lapangan bola dan terus menari di bawah bintang-bintang. Dia tenggelam dalam perasaan bebas dan bahagia yang diberikan tarian, dan gangguan ini membuatnya tidak sengaja membenturkan tangannya ke pagar. Ginny tidak mengerti mengapa Chuck berbohong tentang hal itu, dan dia mengakui bahwa dia juga tidak mengerti. 5 tahun kemudian, Albie meninggal karena serangan jantung di rumah saat Chuck sedang keluar dan menari dengan bandnya. Petugas rumah duka Sam mengejutkan Chuck dengan mengungkapkan bahwa Albie telah membayar pemakamannya, karena dia tahu hari ini akan tiba, membuat Chuck bertanya-tanya apakah itu yang dia lihat di kubah. Karena Chuck mewarisi rumah itu, dia memutuskan untuk terus tinggal di sana daripada pindah bersama kakek nenek dari pihak ibu. Akhirnya, mereka juga datang tinggal bersamanya sampai dia kuliah, karena Albie juga meninggalkan uang untuk pendidikannya. Kemudian ketika Chuck menikah dengan Ginny, mereka juga pindah ke rumah itu. Pemakaman berlangsung sebelum kakek nenek dari pihak ibu datang, jadi Chuck harus sendirian selama masa sulit itu. Setelah itu, Sam mengiriminya sebuah amplop berisi semua barang pribadi Albie, termasuk kuncinya. Chuck akhirnya masuk ke ruangan yang terkunci itu, dan melihatnya kosong dengan lantai yang sempurna. Ketika dia melihat keluar jendela, dia hanya melihat kota. Merasa kecewa, Chuck berbalik untuk pergi, tetapi tepat pada saat itu, dia mendapat ilusi tentang dirinya yang sudah tua meninggal di tempat tidur. Ini mengonfirmasi bahwa Albie telah melihat kematian semua tetangga itu, serta Sarah dan dirinya sendiri. Inilah mengapa dia berpikir bahwa menunggu adalah bagian tersulit. Setelah ilusi menghilang, Chuck memutuskan untuk terus menjalani hidup sepenuhnya, menolak menyerah pada keputusasaan seperti yang dilakukan Albie. Dia membaca kembali puisi yang diajarkan gurunya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia mengandung banyak hal tak terhitung. Cerita saya berakhir di sini, pastikan Anda berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi.